Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Cepat ikut aku. Kamu harus dihukum juga, ucap Lin Niao dengan wajah yang masih tersenyum. Tapi bagi naga kecil, senyuman Lin Niao ini adalah neraka bagi dirinya. Apa salahku? Kenapa aku juga dihukum? Tanya naga kecil dengan wajah sedih saat memandangi Lin Niao. Apa salahmu? Tentu saja salahmu sangatlah banyak. Saat kamu kembali, bahkan kamu tidak menemuiku. Katakan padaku, apakah kamu tidak ingin melihat aku lagi? Tanya Lin Niao. Tentu saja aku ingin melihatmu, dan siapa juga yang tidak ingin melihat wanita secantik dirimu. Hanya saja, aku sedikit mengingat beberapa hal di masa lalu, ucap naga kecil dengan sedih sambil memandangi Lin Niao. Jika dia ingat-ingat kembali, dulu wanitanya mati karena takdir bodoh tersebut. Dan sekarang jika dia mengingat hal tersebut, naga kecil takut kalau Lin Niao akan bernasib sama dengan wanita itu. Maka dari itulah, dia sengaja menjauhi Lin Niao. Kamu tidak percaya kepadaku, ataukah kamu tidak menyukaiku karena aku tidak cantik? Tanya Lin Niao dengan serius. Bukan seperti itu. Hanya saja, aku takut kamu akan. Naga kecil terlihat agak ragu saat menjawab pertanyaan dari Lin Niao tersebut. Karena bagaimanapun juga, dia tidak ingin kehilangan orang yang dia sayangi lagi. Jika dia kehilangan lagi, maka itu benar-benar akan sangat menyakitkan bagi dirinya. Apakah kamu takut? Kamu tidak usah takut. Jika kita bersama menghadapi semua masalah, maka aku yakin apapun masalahnya, semuanya pasti bisa diatasi. Bukankah kamu juga sudah melihat bagaimana kakak berhasil melalui semuanya bersama kita? Lin Niao mencoba meyakinkan naga kecil, itu agar dia tidak perlu khawatir dengan masa lalunya. Lin Niao memintanya untuk percaya masa depannya akan baik, jika dia bersama-sama dengan keluarganya yang baru seperti sekarang. Hanya dengan menghadapi semuanya secara bersama-sama, maka mereka bisa melalui hal yang paling terburuk dengan percaya diri. Naga kecil yang mendengar itu pun terdiam, karena apa yang dikatakan Lin Niao tidaklah salah. Dia pun juga sudah melihat semua keajaiban yang dibuat oleh Lin Tian dan saudara-saudaranya itu, dan dia memandangi Lin Niao dengan tatapannya yang lembut untuk pertama kalinya. Baiklah, aku percaya, jawab naga kecil. Bagus kalau kamu percaya, ucap Lin Niao sambil tersenyum manis, karena melihat wajah naga kecil yang sekarang terlihat lebih percaya diri. Tapi, bisakah aku dilepaskan dulu? Tanya naga kecil dengan nada memohon. Tidak semudah itu. Ibu Baiyu mengatakan untuk membawamu kembali sekarang juga, jadi aku tentu saja akan membawamu kembali dulu, jawab Lin Niao. Wajah naga kecil seketika berubah, dia sadar akan nasibnya yang sekarang jika dia sampai jatuh ke tangan Baiyu. Dengan cepat, dia segera mencoba melepaskan rantai itu. Tidak, naga kecil hanya dapat berteriak, saat dia diseret kembali ke istana kehancuran oleh Lin Niao. Tentu saja paus tanduk yang melihat naga kecil dibawa pergi itu, dia langsung masuk ke dalaman lautan. Paus itu membuat dirinya yakin, kalau dia tidak akan ke atas laut lagi jika tidak ada keperluan yang mendesak. Atau mungkin dia tidak akan memprovokasi orang lain dengan mudah nantinya saat dia bertemu. Atau bahkan bisa dibilang, dia tidak akan memprovokasi lagi binatang kecil yang mirip dengan naga kecil. Di dalam gerbang alam kehancuran, beberapa sosok keluar dan muncul di depan para penjaga alam kehancuran. Para penjaga itu pun terlihat bersiaga, tapi saat mereka tahu siapa yang datang, akhirnya mereka membiarkan mereka lewat. Saat beberapa orang yang melihat penjaga itu terlihat sangat tenang, bahkan tidak takut sedikit pun terhadap mereka, ini membuat mereka sedikit kaget. Karena biasanya dengan status mereka ke sini,
itu pasti akan disambut atau ditakuti oleh orang-orang ini. Tapi sekarang hal itu berbeda, karena bahkan mereka hanya mengangguk sambil memperbolehkan mereka lewat, dan tidak ada sambutan atau hormat yang diberikan mereka. Jenderal, kenapa para penjaga itu tidak takut dengan kita? Bahkan jika kita tidak mengeluarkan aura kultivasi kita, setidaknya mereka pasti akan tertekan dengan tingkatan kita yang sekarang. Seseorang pria bertanya ke arah pria di depannya, yang mana dia adalah Jenderal Zhao. Jenderal Zhao yang mendengar hal tersebut, dia juga agak terkejut dengan sikap para penjaga tersebut. Bagaimana bisa dia tahu apa yang terjadi di sini? Bahkan dia juga tidak mengerti, kenapa sikap penjaga itu melebihi sikap dari pasukannya sendiri. Aku pun tidak mengerti. Sekarang kita akan bertemu dengan pemuda itu, jadi kalian harus jaga sikap, jawab Jenderal Zhao dengan serius. Kenapa bisa begitu? Jenderal, dia hanyalah seorang pemuda biasa saja, yang mendapatkan keberuntungannya di sini. Kenapa juga kita harus repot-repot? Belum selesai dia berbicara, Jenderal Zhao sudah melihatnya dengan wajah marah. Tatapannya itu pun menakuti pria tersebut, hingga pria tersebut langsung diam dan tidak berani berbicara lagi. Tapi di hati pria tersebut, dia merasa kalau pemuda yang akan mereka temui itu tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Kenapa juga harus Jenderal Zhao sendiri yang pergi menemuinya? Dan siapa pemuda itu, sampai-sampai membuat Jenderal Zhao datang sendiri ke sini untuk menemuinya, pikir pria tersebut. Kamu harus menahannya dari informasi yang kita dapat, karena pemuda itu bukanlah orang yang mudah juga. Aku hanya berharap, agar kamu benar-benar bisa menjaga sikapmu. Kamu harusnya sudah tahu bagaimana sikap Jenderal kan, ucap teman si pria tersebut. Apakah pria itu benar-benar luar biasa? Tanyanya lagi. Aku pun tidak tahu, tapi berita yang aku dapatkan memang begitu, jawab temannya. Mendengar penjelasan temannya, pria itu tidak berbicara lagi. Dia hanya tidak suka dengan pemuda yang akan ditemui jenderal tersebut, dan hanya itu saja. Lagi pula, mana mungkin pemuda itu punya cara untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah alam bawah. Tidak berselang lama, mereka sampai di gerbang ibu kota. Sayangnya mereka tidak boleh terbang di atas ibu kota, atau mereka akan dianggap sebagai musuh. Kenapa mereka boleh? Tanya pria yang memang kurang suka dengan lintian tersebut. Pada saat itu, ada satu kapal yang sedang terbang di langit ibu kota. Hal itu dilihat oleh mereka, dan itu menjadi kekesalan dari pria tersebut. Itu adalah kapal yang digunakan untuk berpergian antar pulau, dan biasanya akan ada penerbangan 3 kali dalam sehari di atas langit ibu kota ini. Lalu pangkalan kapal tersebut juga tidak jauh dari ibu kota, jawab penjaga dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Mendengar jawaban penjaga itu, pria tersebut terdiam, dan tidak bisa menjawab lagi. Tapi dia merasa aneh, karena kapal sebesar itu dan sebagus itu bahkan dipakai untuk sesuatu yang boros. Itu tampak terlalu bodoh, apalagi kalau kapal semahal dan sekuat itu digunakan oleh orang-orang biasa. Hanya Jenderal Zhao yang terlihat serius saat mendengar penjelasan penjaga tersebut. Karena memang benar kapal itu terlihat mewah, dan mungkin di mata orang-orang sepertinya hal itu adalah tidak baik. Tapi juga dengan melakukan hal itu pendapatan negara akan bertambah, dan itu bisa menjadi penghasilan tetap bagi negaranya sendiri. Sepertinya dia memang luar biasa. Mereka masuk ke dalam ibu kota, lalu memperhatikan bagaimana damainya ibu kota tersebut. Bahkan terlihat ada beberapa anak-anak yang bermain sambil berlarian dengan riang di sana, dan juga ada beberapa penjaga yang akan berpatroli di sekitar ibu kota. Bahkan ada beberapa pedagang yang akan mengobrol dengan santai bersama penjaga tersebut, itu tanpa ada batasan ataupun perbedaan status sosial mereka. Mereka juga melihat ada beberapa bangsawan,
yang bahkan berkumpul dengan kalangan di bawah mereka tanpa masalah. Bahkan mereka juga bisa melihat kalau kekuatan bangsawan itu jauh lebih kuat dari orang-orang biasa. Ini, para pengikut Jenderal Zhao bahkan tidak dapat berkata apa-apa setelah melihat apa yang terjadi di ibu kota ini. Mereka merasa sedang berada di kota impian, di mana semua orang tidak membedakan status mereka di sini. Mereka bisa hidup tenang, bahkan tanpa mengalami masalah sedikit pun. Orang ini benar-benar luar biasa, ucap Jenderal Zhao di dalam hatinya. Saat dia memikirkan kalau Lin Tian menjadi kaisar baru alam langit, kemungkinan hal ini bisa saja terjadi. Mereka terus berjalan dan melihat banyak hal yang baru di sini, dan ini belum pernah mereka temui di alam lainnya. Dan bahkan di tempat mereka sendiri. Nenek, biarkan kami membantumu, ucap seorang anak muda dengan pakaian mewah, dan di belakangnya ada beberapa penjaga yang terlihat kuat. Tidak apa-apa tuan muda, jawab si nenek yang menolak secara halus. Tapi tuan muda itu tetap ingin menolong si nenek, dan si nenek pun menerima pertolongan pemuda tersebut. Lalu, para pengawalnya juga membantu membawa beberapa bawaan si nenek tersebut dengan senang hati. Kamu anak yang baik, pasti jika besar nanti, kamu bisa menjadi pilar alam kita, ucap si nenek memuji pemuda itu. Aku pasti akan menjadi pilar alam kita Nek, dan aku pasti akan melindungimu dan juga seluruh rakyat kita, ucap pemuda itu dengan tatapan serius. Dia telah melihat bagaimana kaisar mengorbankan dirinya, itu hanya untuk melindungi rakyat yang bahkan dia tidak kenal sekalipun. Dulu dia adalah anak yang nakal dan suka membuat ulah, dan dia juga selalu memandang orang biasa dengan jijik. Tapi sejak melihat kemuliaan kaisar kehancuran, dia pun mulai berubah. Dia seperti telah menemukan tujuan dalam hidupnya, dan dia sekarang memastikan akan menjadi tameng untuk kaisar dan juga alam ini. Nenek percaya denganmu, bagaimana jika nenek memasakkan sop sapi untuk kalian semua? Ucap si nenek sambil tersenyum. Boleh tuh Nek, tapi untukku saja ya. Mereka jangan dikasih, ucap tuan muda itu yang terlihat bercanda dengan si nenek. Kenapa begitu? Tanya si nenek. Aku takut mereka akan menghabiskan sopnya dalam sekejap Nek, hahaha, jawab tuan muda itu. Ayolah tuan muda, aku sudah lama sekali belum memakan sop apapun, biarkan kami mencobanya, ucap penjaga pemuda itu dengan mengeluh. Tidak. Nanti kamu akan terlihat gendut dan tidak kuat berlari lagi. Jadi cobalah untuk diet, hahaha, ucap tuan muda itu. Si nenek dan yang lainnya tertawa bahagia di sana, sambil berjalan dan mengobrol dengan santai. Bahkan tawa dan apa yang mereka katakan, itu terdengar oleh Jenderal Zhao dan yang lainnya. Mereka sedikit kagum dengan alam kehancuran ini, karena alam ini benar-benar jauh berbeda dengan alam lain yang pernah mereka temui. Sesampainya di istana, para penjaga menghentikan langkah mereka, dan menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Setelah mendapatkan jawaban dari Jenderal Zhao, para penjaga itu pun mengangguk. Mereka meminta Jenderal Zhao untuk menunggu, dan salah satu dari mereka melapor ke pihak istana. Melihat mereka disuruh menunggu di luar ini membuat pria yang tadi menghina Lin Tian menjadi kesal. Cih, hanya seorang penguasa alam kecil seperti ini, benar-benar berani membuat Jenderal Zhao menunggu di luar seperti ini. Apakah kaisarmu itu bodoh? Ucap pria tersebut dengan kesal. Tapi saat dia baru saja selesai berbicara, para penjaga tersebut dengan marah memandang pria itu dengan tatapan marah mereka. Bahkan senjata di tangan mereka telah diarahkan, dan bersiap untuk dilepaskan ke arahnya. Berhentilah berbicara omong kosong, tegur Jenderal Zhao, yang telah melihat bagaimana penjaga-penjaga di sini memandang mereka dengan tatapan buruk. Jenderal, seharusnya ini adalah kemuliaan bagi mereka, karena kamu telah datang ke sini.
Tapi sekarang mereka malah tidak mau menyambut kita dengan baik, dan bukankah kaisar itu sangat sombong, balas pria itu yang terlihat kesal, karena telah membuat mereka harus menunggu di sini. Tapi penjaga yang tidak tahan dengan hinaan pria itu terhadap kaisarnya segera maju, dan menghunuskan tombaknya ke arah pria itu. Jangan pernah menghina kaisar kami. Jika kamu bicara seperti itu lagi di sini, maka kalian bisa pergi, teriak penjaga itu dengan marah. Karena bagi mereka, kaisar sama pentingnya dengan harga diri mereka sendiri. Jadi jika ada yang menghina kaisar, maka itu sama saja menghina mereka dan alam mereka. Kamu hanya seorang penjaga, tapi berani sekali mengatakan hal seperti itu padaku. Teriak pria yang marah itu sambil menunjuk penjaga tersebut. Tenanglah, ucap Jenderal Zhao dengan marah, sambil memandang bawahannya tersebut. Meskipun dia tahu kenapa ada konflik antara bawahannya dan pasukan Lin Tian ini, tapi dia sendiri tidak dapat mencegahnya terlalu banyak. Bawahan Jenderal Zhao itu menjadi tenang, dan sudah tidak berbicara lagi. Tapi dia menoleh ke arah penjaga itu, dan menyerangnya dengan tekanan yang dia miliki. Bang! Crot! Penjaga tersebut muntah darah, dan jatuh ke belakang temannya yang kaget saat melihat itu. Kamu, Jenderal Zhao menatap bawahannya itu dengan marah. Jenderal, aku tidak melakukan apapun, jawab pria itu dengan wajah sedih. Meskipun dia yang melakukannya, tapi tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Kamu tidak apa-apa, tanya teman penjaga tersebut. Aku tidak apa-apa, jawab penjaga yang diserang dengan tekanan aura milik bawahan Jenderal Zhao itu. Tak berselang lama muncul dua wanita cantik, yang satu memakai cadar, dan tidak dapat melihat jelas wajahnya. Tapi itu sudah cukup untuk membuat para pria tergoda dengan keindahannya. Sedangkan yang lain juga tak kalah cantiknya, dengan rambut putih serta mata hitamnya, yang membuat dia sangat menarik dan memiliki perbedaan tersendiri. Salam Jenderal, aku tidak menyangka kalau Jenderal akan berkunjung ke tempat kami yang kecil ini, ucap Lan Jingyi dengan sopan. Kamu, ucap Jenderal Zhao. Aku adalah permaisuri Lan, dan ini permaisurimu. Kami adalah istri dari kaisar, jawab Lan Jingyi. Mendengar itu, wajah bawahan para jenderal langsung kaget. Mereka tidak menyangka, kalau dua wanita cantik ini adalah istri dari sang pemuda yang mereka hina sebelumnya. Apa yang terjadi? Tanya Mu Suanyin saat melihat penjaga yang terlihat terluka di lantai gerbang istana. Tidak apa-apa permaisurimu, ini hanya kecelakaan kecil saja, jawab penjaga yang jatuh itu dengan hormat kepada Mu Suanyin. Saudara, ucap teman si penjaga dengan serius. Pria di sampingnya seperti tidak terima dengan perlakuan yang dia dapat, tapi pria itu menggelengkan kepalanya untuk mencegah pria itu mengatakan yang sebenarnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.